Perkenalkan, saya Alivia Ayu Marcella dengan NIM 72. Saya Marsanda Sekarnigrum dengan NIM 77. Aku Raisa Aliarham Putri dengan NIM 93. Dalam video kali ini, kami akan membahas sebuah topik penting dalam hubungan internasional sekaligus komunikasi global, yaitu konflik antara Israel dan Iran. Namun kita tidak hanya akan melihat konflik ini dari sisi politik atau militer saja, tetapi kita juga akan tahu bagaimana media internasional menyampaikan konflik ini kepada dunia. Kami menggunakan dua media besar dunia, yaitu Al Jazeera dan BBC, sebagai bahan analisis. Konflik Iran-Israel adalah konflik panjang yang bermula sejak revolusi Islam Iran tahun 1979. Ketika rezim baru Iran berdiri, mereka langsung menyatakan permusuhan terhadap Israel, menuduhnya sebagai rezim penjajah Palestina dan menolak mengakui keberadaannya. Iran mendukung kelompok perlawanan seperti Hamas di Palestina dan Hizbullah di Lebanon, merupakan dua organisasi yang dikenal menentang keberadaan Israel. Sebaliknya, Israel memandang Iran sebagai ancaman eksistensial, apalagi karena ambisi nuklir Iran dan perannya dalam mempersenjatai milisi di Suriah dan Lebanon. Meskipun tidak pernah terlibat perang langsung, hubungan kedua negara sangat tegang dan dipenuhi konflik tidak langsung. Mulai dari serangan siber, pembunuhan ilmuwan, serangan drone, hingga perebutan pengaruh melalui sekutu dan media. Disinilah komunikasi internasional memainkan peran penting dan media menjadi alat utamanya. Dalam dinamika konflik modern, perang tidak hanya terjadi dengan senjata seperti misil dan senapan, tetapi juga lewat informasi. Media massa menjadi alat yang sangat kuat untuk membentuk opini dunia. Bagaimana orang memandang suatu konflik, siapa yang dianggap menyerang, dan siapa yang menjadi korban. Banyak dipengaruhi oleh cara media menyampaikan berita. Dua media besar dunia, yaitu Al Jazeera dari Qatar dan BBC dari Inggris, sering memberitakan peristiwa yang sama, tetapi sudut pandangnya bisa sangat berbeda. Al Jazeera biasanya lebih dekat dengan pandangan negara-negara Arab atau Muslim, sementara BBC mewakili sudut pandang Barat. Karena itu, narasi yang dibangun bisa membuat satu peristiwa terlihat berbeda tergantung siapa yang melaporkan. Misalnya, satu media bisa menyebut suatu kelompok sebagai pejuang, sementara yang lain menyebutnya sebagai teroris. Pilihan kata seperti ini sangat mempengaruhi cara orang memahami konflik. Maka dari itu, dalam konflik modern, media bukan hanya menyampaikan berita, tetapi juga bisa membentuk realitas. Kita mulai dari Al Jazeera. Al Jazeera merupakan media internasional yang berbasis di Qatar dan sepenuhnya didanai oleh pemerintah setempat. Dalam perkembangannya, media ini dikenal luas memiliki kecenderungan pro-Palestina dan sangat kritis terhadap Israel. Ciri khas pemberitaan Al Jazeera terlihat jelas dalam konflik-konflik di Timur Tengah, termasuk dalam liputan mengenai ketegangan antara Iran dan Israel. Dalam menyampaikan informasi, Al Jazeera tidak hanya fokus pada fakta-fakta militer atau diplomatik, tetapi juga mengedepankan sisi kemanusiaan, khususnya penderitaan warga sipil yang terdampak konflik. Contohnya dalam salah satu headline mereka, yaitu Dozens Killed in Israel Airstrike on Gaza's Nuseirat Refugee Camp, Al Jazeera menempatkan Israel sebagai pelaku kekerasan dan warga sipil sebagai korban utamanya. Gaya pemberitaan ini diperkuat dengan penggunaan visual yang emosional, seperti gambar anak-anak yang terluka, rumah-rumah yang hancur, serta warga yang menangis dan berduka. Pendekatan visual ini bukan sekedar menggugah empati, tetapi juga membentuk narasi bahwa konflik tersebut adalah bentuk ketidakadilan yang menimpa pihak yang lebih lemah. Selain itu, Al Jazeera secara konsisten menyoroti solidaritas negara-negara Arab terhadap Palestina dan menampilkan kritik terhadap Israel serta para pendukungnya, terutama Amerika Serikat. Dalam konteks Iran, Al Jazeera cenderung memberikan ruang luas bagi pernyataan resmi dari pemerintah Teheran, serta menggambarkan Iran sebagai bagian dari proses perlawanan terhadap dominasi Barat di kawasan. Hal ini memperlihatkan bahwa Al Jazeera tidak hanya bertindak sebagai lembaga penyiaran berita, tetapi juga memainkan peran dalam membangun narasi yang sejalan dengan kepentingan geopolitik Qatar. Melalui pemberitaan yang konsisten, membela Palestina dan mengkritik Israel,
Al Jazeera memperkuat posisinya sebagai media yang mewakili suara dunia Islam, sekaligus memperluas pengaruh Qatar di arena internasional. Berbeda dengan Al Jazeera yang memiliki kecenderungan berpihak, BBC sebagai lembaga penyiaran publik milik Inggris mengambil pendekatan yang lebih moderat dan berusaha menjaga keseimbangan dalam pemberitaan. BBC dikenal dengan gaya jurnalistik yang berorientasi pada fakta dan objektivitas. Dalam meliput konflik Iran-Israel, BBC cenderung menggunakan bahasa yang netral dan menghindari istilah yang emosional. Contohnya dapat dilihat dalam salah satu judul beritanya, yaitu Israel's military says Iran has fired around 100 drones towards its territory after Israel launched a major attack on Iran overnight. Let's just run through some of the pictures we have here. These are showing Israeli Air Force jets taking off before the attack. Israel says it's targeting the country's nuclear program. And this is the moment a blast hit the capital, Tehran. Iranian media say residential areas have been hit there and across other cities too. Selain itu, BBC konsisten menyajikan laporan dan berbagai sudut pandang. Mereka tidak hanya mewawancarai penjabat Israel atau juru bicara militer, tetapi juga menampilkan tanggapan dari pihak Iran serta analisis dari pakar-pakar internasional. BBC juga memperkuat laporannya dengan menyertakan infografis, peta wilayah konflik, kronologi serangan, serta penjelasan kontekstual untuk membantu audiens memahami peristiwa secara menyeluruh. Pendekatan ini mencerminkan upaya BBC untuk tetap menjadi sumber informasi global yang dipercaya terutama oleh masyarakat barat dan penonton internasional yang menginginkan laporan yang tidak memihak. Namun demikian, meskipun BBC berusaha menjaga netralitas editorial, bukan berarti ia terbebas dari kritik. Beberapa kelompok pro-Israel menilai BBC terlalu memberikan ruang pada narasi yang menguntungkan Iran atau Palestina. Sebaliknya, kelompok pro-Palestina sering menuduh BBC terlalu berhati-hati dan terlalu menetral, sehingga tidak cukup tegas dalam mengkritik tindakan militer Israel. Inilah salah satu tantangan utama bagi media global seperti BBC. Dalam upaya menjaga keseimbangan dan profesionalisme, mereka tetap berada dalam sistem komunikasi internasional yang penuh tekanan politik dan ekspektasi ideologi dari berbagai pihak. perbedaan dalam gaya pemberitaan antara BBC dan Al Jazeera tidak terlepas dari model kepemilikan serta filsafat pers yang mereka anut. BBC mengikuti model Houghton yang dikenal sebagai Western Libertarian, yaitu prinsip bahwa media harus bebas dari campur tangan pemerintah, namun tetap mengemban tanggung jawab sosial sebagai media publik. BBC dibiayai melalui lisensi televisi yang dibayarkan oleh masyarakat Inggris, sehingga secara struktur bersifat semi-independen. Hal ini memungkinkan BBC untuk menjaga jarak dari kepentingan politik pemerintah, sekaligus menjalankan tugasnya sebagai penyedia informasi yang adil, seimbang, dan dapat dipercaya oleh khalayak luas. Di sisi lain, Al Jazeera mencerminkan pandangan old school yang menyatakan bahwa media tidak pernah sepenuhnya bebas karena selalu terikat pada kepentingan pihak yang mendanainya. Dalam kasus Al Jazeera, media ini sepenuhnya didanai oleh pemerintah Qatar. Oleh karena itu, meskipun memiliki reputasi sebagai media internasional yang kredibel, arah editorial Al Jazeera cenderung sejalan dengan kebijakan luar negeri Qatar, terutama dalam isu-isu yang menyangkut dunia Islam, Palestina, serta konflik dengan negara-negara yang berseberangan dengan Qatar. Ini menjelaskan mengapa Al Jazeera secara konsisten mengangkat narasi perlawanan terhadap dominasi Barat dan menyoroti penderitaan negara-negara Muslim dalam konflik global. Dari perspektif propaganda, kedua media juga memiliki pendekatan yang berbeda. BBC umumnya menggunakan web propaganda, yaitu menyampaikan informasi yang bersumber jelas dengan penyajian yang netral dan bertanggung jawab. Tujuannya adalah membangun kepercayaan melalui transparansi dan objektivitas. Sebaliknya dengan Al Jazeera lebih sering menerapkan grey propaganda, yaitu strategi komunikasi yang tidak menyebarkan informasi palsu, tetapi membentuk opini melalui penggunaan framing yang emosional dan visual yang kuat.
Meskipun tidak secara terang-terangan menunjukkan keberpihakan, Al Jazeera menyusun narasi yang mendorong simpati terhadap pihak tertentu, terutama Palestina dan Iran, tanpa harus menyatakan posisi politiknya secara langsung. Dalam konteks diplomasi, Iran dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik sama sekali. Mereka berperan melalui pernyataan media, proksi militer, dan operasi intelijen. Israel kini memperkuat aliansi dengan negara-negara Arab seperti Uni Emirat Arab dan Bahrain melalui Abraham Accords. Sementara Iran membangun blok perlawanan dengan Suriah, Hizbullah, dan kelompok bersenjata lainnya. Selain itu, BBC konsisten menyajikan laporan dan berbagai sudut pandang. Mereka tidak hanya mewawancarai penjabat Israel atau juru bicara militer, tetapi juga menampilkan tanggapan dari pihak Iran serta analisis dari pakar-pakar internasional. BBC juga memperkuat laporannya dengan menyertakan infografis, peta wilayah konflik, kronologi serangan, serta penjelasan kontekstual untuk membantu audiens memahami peristiwa secara menyeluruh. Pendekatan ini mencerminkan upaya BBC untuk tetap menjadi sumber informasi global yang dipercaya terutama oleh masyarakat barat dan penonton internasional yang menginginkan laporan yang tidak memihak. Media pun menjadi bagian dari strategi ini. Ketika Iran meluncurkan drone ke wilayah Israel, Al Jazeera menyampaikan berita dengan nada pembelaan, sementara BBC melaporkan eskalasi dengan narasi kehati-hatian. Dengan begitu, pemberitaan media menjadi bagian dari komunikasi strategis global. Tempat negara memanfaatkan media untuk menekankan, membentuk opini, atau mencari dukungan internasional. Demikian video penjelasan kami tentang konflik Iran dan Israel. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Bye-bye. Bye-bye.